Setelah keluar dari pavilion catatan abadi, Hani langsung terbang kembali ke kediaman klanku. Keesokan paginya, Hani meninggalkan surat untuk tuanku di atas meja di kamarnya. Kemudian, dia membawa jiwa bengkok bersamanya ke desa terdekat untuk membeli peta pulau bintang tersebar juga wilayah terdekatnya, sebelum langsung menuju ke pelabuhan. Wan Changqing sebelumnya telah memberitahu Hanli bahwa kota terbesar di pulau itu yaitu kota bintang yang kuat terletak di bagian barat pulau bintang tersebar. Kota itu memiliki jalan yang disebut Jalan Langit, tempat para kultivator memperdagangkan barang. Meskipun Hanli ingin pergi ke sana untuk melihat apa yang dimiliki oleh para kultivator di luar negeri dan mempelajari seni kultivasi mereka, kultivasinya saat ini sangat lemah. Karena itu dia takut pergi ke suatu daerah dengan banyak kultivator dan dengan enggan membatalkan niatnya. Saat Hanli terbang ke pelabuhan, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan cemoohan. Dengan kekuatanku yang kurang, keberanianku juga menderita. Alasan kenapa Hanli memilih pulau hamparan kecil padahal ki spiritual di tempat itu lebih tipis, itu agar dia nggak perlu bersusah payah untuk menyembunyikan rahasia botol kecilnya. Hanya di pulau terpencil yang jauh dari kultivator lain, dia dapat dengan bebas mengolah obat-obatan spiritual yang diperlukan untuk meningkatkan kultivasinya secara besar-besaran tanpa menarik perhatian yang tidak diinginkan. Meskipun kecepatan kultivasinya agak lambat, tapi dia rasa ki spiritual di pulau itu masih cukup untuk menumbuhkan tumbuhan spiritual. Bagaimanapun, dia sangat mengandalkan konsumsi obat-obatan spiritual yang dimurnikan untuk kultivasinya. Hanli terbang keluar dari batasan luas pulau bintang tersebar dari pelabuhan. Dengan mengikuti peta, dia langsung menuju ke pulau hamparan kecil. Di peta, pulau itu terletak tepat di samping pulau bintang tersebar. Tapi ternyata untuk sampai ke pulau itu, Hanli harus terbang seharian dengan perahu anginnya. Setelah terbang sekali mengelilingi pulau, Hanli menemukan pintu masuk mantra formasi pulau, yaitu sebuah dermaga kecil. Lalu dengan perlahan, dia turun ke arahnya. Hanya ada sedikit orang di dermaga, dengan hanya sekitar selusin nelayan yang duduk di perahu kecil di samping pelabuhan. Begitu mereka melihat Hanli dan jiwa bengkok turun dari langit, mereka turun dari perahu dan berkumpul untuk melihat Hanli. Kerumunan itu pun berjalan menuju Hanli, dan satu persatu memberi hormat. Seorang pria kekar dengan wajah gelap memisahkan diri dari kerumunan dan memberi penghormatan kepada Hanli. Sepertinya orang itu adalah kepala nelayan. Orang sederhana itu adalah He Gui. Hanli pun bertanya, apakah ini pulau hamparan kecil? Meskipun Hanli merasa dia nggak salah, tapi dia pikir lebih baik berjaga-jaga. He Gui pun bertanya dengan ekspresi bingung. Iya Dewa Agung, apakah Tuan Abadi datang untuk menggantikan Batu Roh? Belum lama ini Batu Roh baru aja diganti. Setelah mendengar bahwa itu benar-benar pulau hamparan kecil, Hanli menghela nafas lega. Dengan senyuman tipis dia berbicara kepada mereka yang hadir. Saya datang bukan untuk mengganti Batu Roh. Mulai sekarang, saya yang akan menyediakan Batu Roh untuk pulau ini. Karena pulau kecil ini telah menjadi daerah kultivasi saya. Anda semua bisa memanggil saya Han Abadi. Di bawah tatapan heran para nelayan, Hanli memanggil jiwa bengkok dan terbang menuju pusat pulau. Satu-satunya desa di pulau kecil itu berada di ujung timur dekat dengan pelabuhan. Sekitar 10 km di barat desa, ada pegunungan kecil dengan hanya 2 gunung kecil. Gunung yang lebih tinggi, tingginya sekitar 1 km, sedangkan yang pendek, tingginya hanya sekitar 400 meter. Hanli menatap pegunungan dari jauh sebelum menekan kegembiraan di hatinya, memutuskan untuk mengunjungi desa terlebih dahulu. Kedatangan Hanli dan jiwa bengkok menyebabkan kehebohan. Seorang lelaki tua yang mengaku sebagai kepala desa segera melangkah ke depan untuk menemui Hanli. Setelah lelaki tua itu memeriksa simbol emas di slip kiok, dia segera menyatakan bahwa seluruh desa akan mematuhi perintah Hanli. Tapi Hanli yang gak membutuhkan bantuan manusia hanya bertanya dengan masalah yang paling dia khawatirkan, yaitu tentang keadaan umum pulau dan jumlah batu roh yang dapat disumbangkan oleh penduduk desa untuk mempertahankan formasi pelindung pulau. Setelah mendengar bahwa jumlahnya hampir nggak ada, Hanli menjadi agak murung. Bukankah itu berarti dia harus menanggung semua batu roh?
kata-kata kultivator Parubaya yang bilang kalau penduduk desa akan menyumbangkan sebagian dari batu roh untuk formasi pelindung, sepertinya hanyalah kata-kata yang menyenangkan. Bantuan penduduk desa nggak berarti apa-apa. Dalam hati, Hanli mengutuk kultivator Parubaya itu. Setelah bertanya kepada kepala desa berapa jumlah batu roh yang biasanya diperlukan untuk formasi, Hanli memberikan sejumlah batu roh kepada kepala desa untuk mempertahankan formasi selama 1 tahun. Dia kemudian memberitahu kepala desa bahwa di tahun-tahun mendatang dia bisa pergi ke guanya untuk mengambil batu roh yang dibutuhkan untuk tahun itu. Kemudian tanpa memperhatikan ucapan terima kasih lelaki tua itu, Hanli dan jiwa bengkok terbang menuju sisi barat pulau. Setelah Hanli memasuki pegunungan yang dikenal oleh penduduk pulau itu sebagai pegunungan hamparan kecil, dia didera oleh perasaan ki spiritual yang samar, menyebabkan jantungnya bergerak. Sesaat kemudian, Hanli berdiri di depan perahu anginnya. Saat dia mengelilingi kedua puncak gunung, jelas bahwa ki spiritual lebih kaya di puncak gunung yang lebih tinggi. Tetapi puncak gunung yang lebih rendah memiliki ki spiritual yang lebih tebal dan lebih padat. Gak hanya itu lebih cocok untuk gua abadi, itu juga merupakan gua abadi kultivator sebelumnya. Gua itu masih utuh dan gak rusak, sepertinya masih layak untuk ditempati. Hanli tenggelam dalam pikirannya sejenak di perahu angin surgawinya. Matanya kemudian bersinar dengan cahaya semangat dan dia mengambil keputusan. Dia pertama terbang menuju puncak gunung yang lebih pendek dan memasuki area terdalam paling rahasia dari gua. Setelah itu dia dengan keras menghantam tanah dengan alat sihirnya. Setengah hari kemudian, pembuatan awal dari sebuah lorong bawah tanah telah dibuat. Itu memiliki diameter 9 meter dan langsung menuju ke kaki gunung. Tetapi ketika jalan Hanli telah mencapai belasan meter di bawah dasar gunung, dia tiba-tiba berubah arah menuju dasar gunung lain, lebih dari 1 kilometer jauhnya. Meskipun alat ajaib Hanli sangat tajam, bantuan jiwa bengkok mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk usaha besar-besaran ini menjadi 2 hari. Setelah membuat lorong di antara dasar pegunungan, Hanli membuat gua baru di dalam gunung yang lebih tinggi dengan gaya gua lamanya di wilayah selatan surgawi. Gua baru ini dibentuk sama persis dengan gua lamanya di pegunungan Taiyu. Tapi kali ini nggak ada jalan keluar kecuali terowongan bawah tanah. Itu akan menjadi tempat di mana Hanli akan mengolah dan menumbuhkan tumbuhan spiritual. Memiliki gua asli yang ditutupi oleh gua asli membuat Hanli merasa jauh lebih aman. Setelah menyelesaikan gua abadinya, Hanli kemudian mendirikan formasi pembalikan 5 elemen di pintu masuk gunung yang lebih pendek. Tapi setelah Hanli terbang mengitari kedua gunung itu sebentar, dia masih merasa tidak nyaman. Akhirnya dia mengeluarkan set formasi pemberian ruin dan memilih untuk menyebarkan 2 dari formasi yang lebih mengesankan. Formasi angin surgawi yang dahsyat dan formasi ilusi menyaring surga. Kedua mantra formasi itu memiliki jangkauan yang luas dan akan menutupi kedua gunung seluruhnya. Meskipun mereka nggak sehebat formasi pembalikan 5 elemen, mereka masih terbukti cukup merepotkan bagi para kultivator pembangunan fondasi. Dengan demikian, gua tempat tinggal Hanli akan sepenuhnya aman dari segala sesuatu di bawah level formasi inti. Jika dilihat dari langit, pegunungan diselimuti kabut tebal dan sulit dilihat. Hanli samar-samar tersenyum melihat pemandangan itu dan perlahan turun ke kabut, menghilang dari pandangan. Setelah memasuki guanya, Hanli terus menyibukkan dirinya. Dia nggak beristirahat sama sekali. Pertama, dia membuat taman obat rahasia dengan beberapa tumbuhan spiritual. Kemudian, Hanli menatap botol itu, seolah-olah itu sama berharganya dengan nyawanya sendiri. Sebelum menguburnya di sudut taman dan menutupinya dengan pecahan harta karun tersembunyi yang telah dia beli sejak lama. Dia juga membuat lubang tersembunyi di dinding gua, memungkinkannya mengembunkan cairan hijau di dalam botol kecilnya. Setelah itu, dia menciptakan beberapa puluh ruang rahasia dengan berbagai ukuran, sesuai dengan ilmu pembiakan serangga sekte pengendali roh. Dia menempatkan laba-laba putih dan serangga menakjubkan lainnya di dalamnya, sebelum menempatkan beberapa batasan di dekatnya untuk mencegah mereka melarikan diri. Setelah menyelesaikan masalah yang paling penting, Hanli memutuskan bahwa ini masih belum waktunya untuk bermeditasi dan menyempurnakan ki.
Sebagai gantinya, dia dengan hati-hati mengeluarkan slip giok abu-abu muda yang dia peroleh dari Kaisar Yu. Itu berisi banyak teknik rahasia aneh, termasuk teknik reinkarnasi eksternal yang telah dia lihat sejak lama. Han Li membenamkan kesadaran spiritualnya ke dalam slip giok dan dengan hati-hati membaca metode kultivasi teknik itu beberapa kali. Setelah itu, dia menarik kesadaran spiritualnya dan mulai merenungkan apa yang telah dia baca. Meskipun Han Li sebelumnya telah mengambil keputusan setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa bahwa mengolah teknik itu benar-benar berbahaya. Slip giok dengan jelas mengatakan bahwa jika klon halusnya dihancurkan, maka indera spiritual yang ditanam di dalam klon tersebut juga akan hancur dan gak bisa dipulihkan. Selain itu, jika indera spiritualnya yang tersisa gak cukup kuat, itu akan sangat merusak dan menyebabkan kegilaan bahkan kematian. Bahkan jika dia berhasil, reinkarnasi eksternal hanya akan menjadi boneka tingkat tinggi yang bisa berkultivasi dan dapat dikendalikan dengan mudah. Itu benar-benar berbeda dari kemampuan yang katanya untuk membagi diri menjadi dua. Namun, Han Li memiliki inti darah 5 elemen dan memiliki kesempatan besar untuk membuat tiruan dengan inti iblis. Itu adalah keberuntungan yang sangat langka, di mana dia bisa mendapatkan boneka penjaga dengan kekuatan seorang kultivator formasi inti. Meskipun boneka itu maksimal hanya bisa mencapai formasi inti awal, tapi tentunya masih lebih kuat dari kultivator pembangunan fondasi. Hal yang paling sulit dan penting dalam mengolah klon adalah membutuhkan mayat dengan akar spiritual. Tapi Han Li udah memiliki mayat yang cocok, yaitu jiwa bengkok. Mayat halus tanpa jiwa yang dia peroleh sejak lama. Mengekstasi jiwa kultivator, terutama kultivator kelas rendah, itu sangat sulit, karena akan menyebabkan meridian tubuh pecah. Itulah sebabnya mengapa begitu banyak kultivator melihat jiwa bengkok dengan terkejut ketika mereka melihat bahwa mayat memiliki fluktuasi kris spiritual. Meskipun kasus di mana jiwa diekstasi dari tubuh kultivator dengan meridian utuh memang ada, tapi itu sangat jarang, bahkan sekali dalam 100. Teknik reinkarnasi eksternal membutuhkan tubuh yang tetap utuh setelah jiwanya diekstraksi. Dan kultivator harus dari lapisan ke-6 atau lebih rendah. Mayat yang cocok seperti itu akan sulit didapat. Meskipun Han Li nggak tahu mengapa ada persyaratan aneh seperti itu, dia menduga bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan kemudahan mengendalikan mayat setelah memasukkan seutas benang spiritual ke dalamnya. Han Li mungkin nggak tahu persis bagaimana Dr. Mo menciptakan jiwa bengkok. Tetapi jiwa bengkok pasti memenuhi semua persyaratan, menjadikannya kandidat yang sangat baik untuk menyempurnakan klon. Adapun Kaisar Yu mungkin membutuhkan jumlah kultivator kelas rendah yang sangat banyak sebelum dia menemukan mayat yang cocok. Han Li duduk bersila di tanah dan merenung untuk waktu yang lama, sampai akhirnya dia memutuskan sebelum memurnikan mayat, dia akan mengembangkan teknik perkembangan hebat ke lapisan kedua terlebih dahulu. Dengan begitu, dia nggak akan menderita banyak kerusakan jika klonnya musnah. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknik perkembangan hebat dalam memperkuat indera spiritualnya. Tapi sebelum dia bisa mengembangkan teknik perkembangan hebat, dia harus memulihkan kultivasi pembangunan fondasinya terlebih dahulu. Sedangkan untuk menumbuhkan teknik reinkarnasi eksternal, dia harus mencapai pembangunan fondasi tahap akhir. Setelah mencoba untuk memperbaiki klon, terlepas dari sukses atau gagal, Han Li harus meraba-raba dengan mengembangkan 3 revolusi esensi. Bagaimanapun, seni kultivasi ini bersama dengan seni pedang King Yuan akan menjadi langkah penting di sepanjang jalan besar menuju tahap formasi inti. Setelah secara mental merencanakan kultivasi masa depannya, Han Li memasuki ruang rahasia di gua abadinya dan mulai memperbaiki Ki dengan bantuan pil obat. Untuk saat ini, dia hanya mengambil pil naga kuning dan pil sumsum emas, yang merupakan pil obat bermutu rendah. Menggunakan pil fondasi pada tahapnya saat ini akan terlalu keras untuk tubuhnya. Akan lebih tepat untuk menunggu sampai dia mencapai lapisan ke-7 pemurnian Ki. Menurut perhitungan Han Li, kalau nggak ada hambatan, seharusnya dia bisa memulihkan kultivasinya dengan cepat.
Waktu pun berlalu. Hanli menyempurnakan Ki dalam meditasi pahit sepanjang waktu. Dia juga secara berkala melatih laba-laba putih dan serangga menakjubkan lainnya dengan ilmu serangga sekte pengendali roh. Itu bisa dianggap satu-satunya kegembiraannya selama kultivasi. Menurut perkiraan Hanli, untuk mencapai lapisan ke-9 pemulihan Ki akan membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Jika dibandingkan dengan kecepatan aslinya, itu sangat cepat. Namun, Hanli masih kurang puas dengan kecepatan itu. Setelah dia mencapai lapisan ke-9, dia mengambil 3 pil pembangunan fondasi. Dengan menggunakan kekuatan obat yang sangat kuat, Hanli hanya butuh waktu 1 tahun untuk memasuki pembangunan fondasi. Setelah memasuki pembangunan fondasi, Hanli mulai meminum pil obat yang cocok untuk kultivator pembangunan fondasi. Dengan resep-resep pilnya, sebenarnya Hanli bisa tanpa hambatan memasuki pembangunan fondasi tahap akhir. Tapi dia nggak langsung memperdalam kultivasinya. Sebagai gantinya, dia menimbun obat-obatan dan mengolah teknik perkembangan hebat dalam persiapan untuk memperbaiki klon. Awalnya, Hanli membutuhkan setengah tahun untuk menumbuhkan teknik perkembangan hebat ke lapisan pertama dan menerima manfaatnya yang luar biasa. Meskipun Hanli merasa murung dengan bakatnya dalam teknik sihir elemen, tapi dia memiliki bakat yang luar biasa dalam teknik perkembangan hebat. Karena itu, Hanli sangat percaya diri dalam meningkatkan teknik perkembangan hebat ke lapisan kedua. Menurut kumpulan teknik perkembangan hebat yang gak lengkap, indera spiritualnya akan menjadi beberapa kali lebih kuat. Dan dia juga akan dapat memisahkan kesadarannya menjadi lebih dari 100 untayan yang berbeda. Ketika dikombinasikan dengan teknik boneka, potensi menakutkan dari teknik perkembangan hebat akan ditampilkan sepenuhnya. Meskipun dia tahu bahwa meningkatkan teknik perkembangan hebat ke lapisan kedua akan lebih sulit daripada yang pertama, tapi itu membutuhkan waktu yang lebih lama dari perkiraan Hanli. Dia awalnya percaya bahwa dia hanya membutuhkan waktu 3 tahun untuk mencapai lapisan kedua dari teknik perkembangan hebat. Tapi ternyata Hanli membutuhkan waktu 6 tahun kultivasi yang rajin untuk hampir mencapai lapisan kedua. Karena itu akan memakan waktu 2 kali lipat dari yang dia perkirakan, Hanli merasa nggak berdaya. Selama tahun ketiga mengolah teknik perkembangan hebat, murid kultivator Parubaya dari Paviliun Catatan Abadi disuruh gurunya untuk menantang Hanli di pulau hamparan kecil. Akibatnya, dia telah terjebak dalam formasi Hanli selama 3 hari penuh sebelum Hanli memperhatikannya dan membebaskannya. Karena kesulitan mengolah teknik perkembangan hebat, Hanli benar-benar melupakan masalah itu. Dengan menggunakan teknik penahan Ki tanpa nama untuk menyembunyikan kultivasi sebenarnya, Hanli berhasil menang dengan selisih sedikit. Orang itu percaya bahwa Hanli bisa menang hanya karena alat sihirnya yang sedikit lebih unggul. Pria bingung yang terjebak dalam mantra formasi selama beberapa hari hanya bisa kembali dengan kesal. 3 tahun kemudian, Hanli akhirnya berhasil mengolah ke lapisan kedua dari teknik perkembangan hebat, dan sekarang bersiap untuk menumbuhkan teknik reinkarnasi eksternal. Dia beristirahat selama beberapa hari setelah tubuh dan jiwanya dalam kondisi prima. Dia memanggil jiwa bengkok untuk memasuki ruang latihan tersembunyi dan duduk bersila di depannya. Hanli melambaikan tangannya dan menatap jiwa bengkok dengan perhatian dalam keheningan yang lama. Setelah melihat wajah jelek jiwa bengkok namun akrab, gelombang emosi mengalir melalui hati Hanli. Dia mengingat hal-hal yang telah lama dia lupakan. Sekte 7 Misteri, Pegunungan Pelangi, dan sosok yang dikenalnya yaitu Zhangti. Tapi setelah melihat tatapan kosong jiwa bengkok, Hanli menghela nafas dan tanpa ragu lagi membentuk gerakan mantra berbentuk kincir angin dengan tangannya, dan tubuhnya melepaskan cahaya biru, memproyeksikan cahaya hijau tua ke seluruh ruangan. Gak lama kemudian, wajah Hanli sedikit meringis dalam cahaya hijau, dan butir-butir keringat halus mulai terbentuk di dahinya. Cahaya putih yang menyilaukan kemudian keluar dari matanya yang gak berani dilihat oleh siapapun. Hanli tiba-tiba meraung saat tangannya membentuk gerakan mantra aneh. Meskipun tubuhnya diam, dia mengendus bola cahaya hijau seukuran ibu jari. Itu dengan cepat terbang ke lubang hidung jiwa bengkok dan memasuki seluruh tubuhnya.
Pada saat ini, wajah Hanli sangat pucat dengan butiran besar keringat menetes dari wajahnya. Tetapi cahaya yang menyilaukan dari matanya menjadi lebih terang. Dua seberkas cahaya putih kemudian ditembakkan dari matanya ke mata jiwa bengkok. Tubuh Hanli dan jiwa bengkok kemudian secara bersamaan menggigil. Pintu batu ruang latihan tersembunyi ditutup selama sebulan penuh. Di pertengahan bulan berikutnya, pintu batu ruang tersembunyi pelan terbuka, menampakkan Hanli yang kuyu tapi sangat bersemangat. Perbaikan klon telah menjadi perjuangan yang pahit dan berliku-liku, tetapi akhirnya membuahkan hasil. Meskipun dia nggak tahu bagaimana hasilnya, dia tahu bahwa setidaknya dia nggak gagal. Dan nggak ada reaksi pada kultivasinya, dan itu membuatnya sangat lega. Tetapi segera setelah Hanli meninggalkan ruangan tersembunyi, dia memasuki ruangan lain dan pergi ke pengasingan. Perbaikan klon telah secara signifikan merusak origin ki-nya. Jika dia nggak segera meminum obat dan menyempurnakan ki-nya, ada bahaya bahwa dia akan sekali lagi turun ke tahap pemurnian ki. Adapun klon halus jiwa bengkok itu terus berada di ruang tersembunyi. Benang kesadarannya belum sepenuhnya mengendalikan mayat dan sedang diputus. Setelah beberapa bulan yang singkat, Hanli telah sepenuhnya memulihkan kerusakan pada origin ki-nya. Tapi bukannya meninggalkan pengasingan, dia mulai meneliti seni kultivasi 3 revolusi esensi. Seni kultivasi 3 revolusi esensi dengan jelas menyatakan bahwa ketika kultivator mencapai akhir pembangunan fondasi, mereka harus menyebarkan sebagian besar kultivasi mereka melalui seni pedang King Yuan dan mengaktifkan kembali dari tahap awal pembangunan fondasi. Itu akan menekan esensi sejati seseorang dan memungkinkan seseorang untuk menarik sedekat mungkin dengan pemadatan, melemahkan kemacetan ke tahap formasi inti. Menurut spekulasi ahli yang menciptakan seni kultivasi ini, setelah 3 siklus pemulihan, seseorang seharusnya memiliki kemungkinan 50% untuk membentuk inti emas. Meskipun Hanli secara tak terduga menyebarkan kultivasinya selama pertengahan pembangunan fondasi, bukannya menyebarkan kultivasinya saat dia mencapai pembangunan fondasi tahap akhir, dia sama sekali nggak peduli. Bagi Hanli, perbedaan antara menyebarkan kultivasi seseorang selama pertengahan pembangunan fondasi ataupun di akhir itu hanyalah sebagian kecil dari pemurnian inti sejati. Dengan gagasan utama kompresi dan pemadatan inti sejati masih di pusat, seharusnya nggak ada masalah besar jika dia menyebarkan kultivasinya 2 kali lagi saat memasuki akhir pembangunan fondasi. Setelah beberapa bulan mempelajari seni kultivasi 3 revolusi esensi, Hanli jadi benar-benar paham tentang seni kultivasi itu dan memasuki ruangan tersembunyi dengan sejumlah besar pil obat. Dia telah mengambil keputusan tegas bahwa dia nggak akan meninggalkan gua sampai dia menyelesaikan revolusi pertama dari seni kultivasinya dan mencapai lapisan ke-6 dari seni pedang King Yuan. Adapun jiwa bengkok yang sekarang benar-benar menyatu dengan indera spiritual Hanli, Hanli tanpa lelah telah menyiapkan pil obat-obatan pembangunan fondasi untuknya. Karena jiwa bengkok memiliki akar spiritual dengan 3 elemen, dia memiliki bakat yang lebih besar daripada Hanli yang memiliki akar spiritual semu. Akibatnya dengan bantuan pil obat, kecepatan kultivasi jiwa bengkok sangat cepat, bahkan gak lebih lambat dari kecepatan pemulihan Hanli. Menurut perkiraan Hanli, jiwa bengkok hanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk memasuki pembangunan fondasi. Selain itu, Hanli memilih seni iblis cahaya darah surgawi dari slip giok yang memancarkan cahaya abu-abu untuk jiwa bengkok. Bagaimanapun, Hanli secara pribadi telah melihat kekuatan seni iblis itu dari Kaisarius sendiri. Adapun fakta bahwa seni itu nggak akan memiliki kelanjutan untuk kultivator formasi inti, Hanli nggak terlalu keberatan. Itu karena setelah jiwa bengkok membentuk inti iblis, jiwa bengkok akan selamanya berada di formasi inti awal. Jadi nggak akan ada perbedaan apakah seni iblis cahaya darah surgawi ada kelanjutannya atau tidak. Sesi kultivasi Hanli berlangsung sangat lama. Itu sama dengan pepatah umum, kultivasi itu abadi. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari 20 tahun telah berlalu.
Selama bentangan waktu yang luas itu, Hanli nggak mengambil satu langkah pun keluar dari guanya. Juga nggak menunjukkan dirinya kepada penduduk pulau itu. Sejak Hanli tiba di pulau hamparan kecil, beberapa ratus penduduknya akan mengatakan bahwa dia hampir nggak mempengaruhi mereka sama sekali. Jika mereka ingin memancing, mereka memancing. Jika mereka ingin bertani, maka mereka bertani. Pada awalnya, penduduk desa nggak terlalu nyaman dengan keadaan gunung di pulau mereka yang selalu diselimuti kabut putih tebal. Tapi lama-lama mereka terbiasa. Namun, tetua desa berulang kali memperingatkan anak-anak desa yang nakal untuk nggak mendekati kabut gunung di dekatnya dalam keadaan apapun. Itu karena begitu seseorang masuk, mereka akan menghilang tanpa jejak dan nggak bisa keluar. Hanya setelah menderita beberapa hari terperangkap dan meneriakkan Tuan Abadihan beberapa kali, barulah mereka menemukan jalan keluar. Karena masalah itu telah terjadi beberapa kali, penduduk desa mulai memahami bahwa Han Abadi nggak suka orang lain mengganggunya. Selain memotong kayu dan memetik buah, nggak ada urusan lain yang dilakukan di dekat pegunungan bentangan kecil. Adapun pengeluaran tahunan batu roh untuk formasi pelindung, selama kepala desa berteriak keras ke arah gunung beberapa kali, jumlah batu roh tahunan akan terbang keluar dari kabut putih di atas nampan. Mereka yang datang untuk mendapatkan batu roh nggak pernah kembali dengan tangan kosong. Tentu saja, kepala desa asli telah meninggal selama 20 tahun ini. Kepala desa saat ini adalah nelayan berkulit gelap yang dilihat Hanli saat pertama kali tiba di pulau itu, yaitu Heigui. Namun, dia masih mengambil batu roh dengan cara yang persis sama. Karena itu, meski penduduk pulau itu nggak terlalu mengenal Hanli, mereka masih memiliki kesan yang baik tentangnya. Kemudian suatu hari, Hanli keluar dari gua abadinya. Sebelumnya, sejumlah besar kapal dengan berbagai ukuran berlalu lalang, entah menuju laut atau berlabuh di darat. Kadang-kadang, cahaya cemerlang dengan berbagai warna akan berkedip dari langit, menampakkan para kulipator yang sedang terbang. Manusia nggak menganggapnya aneh, mereka sudah lama terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Tapi hari ini, seberkas cahaya putih terbang ke pulau itu dengan kecepatan kilat. Setelah berhenti sejenak di pelabuhan, dia terbang langsung ke dalam pulau. Jika seseorang yang dekat dengan cahaya putih melihatnya, mereka akan melihat bayangan samar dua orang. Hanli dengan kekuatan sihir di puncak pembangunan fondasi, karena dia telah menyelesaikan revolusi pertama dari teknik 3 revolusi esensi. Dan jiwa bengkok yang kultivasinya hampir sama dengan Hanli, sebagai hasil dari sejumlah besar pil obat yang digunakan selama kultivasi.